My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Program vaksinasi COVID-19 sudah dilaksanakan di Indonesia. Di saat banyak orang begitu antusias menyatakan siap divaksin, namun ada juga yang cemas karena fobia jarum suntik atau dikenal sebagai trypanofobia. Suka atau tidak suka, vaksin dimasukkan ke dalam tubuh dengan injeksi atau suntikan di lengan atas. Bagi pengidap fobia jarum suntik, ini bukanlah hal yang mudah dihadapi. Orang yang takut pada suntikan sering disebut sebagai fobia jarum suntik. Padahal, takut dan fobia jarum suntik adalah dua hal yang berbeda, terutama pada level gejala dan reaksinya. Fobia jarum suntik atau trypanofobia adalah kondisi ekstrim dari seseorang yang sangat takut pada jarum suntik dan prosedur atau tindakan medis yang berhubungan dengan jarum suntik ataupun suntikan. Saat akan disuntik, penderita fobia ini akan mengalami tekanan darah tinggi ataupun denyut jantung yang meningkat. Hal itu bisa terjadi sehari atau beberapa jam sebelum disuntik. Dan parahnya, ia bisa sampai pingsan saat akan disuntik. Dunia kedokteran hingga saat ini masih belum yakin apa yang menyebabkan orang mengalami trypanofobia. Namun, mereka menyebutkan beberapa faktor sebagai penyebab berkembangnya fobia apapun yang berhubungan dengan jarum suntik, antara lain pengalaman hidup negatif atau trauma yang disebabkan oleh objek atau situasi tertentu, faktor genetika, perubahan kimia otak, fobia masa kecil yang muncul pada usia 10 tahun, temperamen sensitif, penghambat, atau negatif. Orang yang takut jarum suntik bisa membawa dampak yang merugikan bagi dirinya. Karena acap kali akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang berhubungan dengan jarum suntik, ia selalu menghindar dan membiarkan penyakitnya tanpa penanganan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kebanyakan orang dengan trypanofobia direkomendasikan beberapa jenis psikoterapi sebagai pengobatan mereka. Apa saja jenis terapi tersebut? Berikut ulasannya ya Telovers. Terapi kognitif. Terapi ini akan melatih pikiran si penderita agar tidak takut lagi pada jarum. Terapi ini akan melatihnya dengan menunjukkan gambar suntikan. Pasien akan diminta menyentuh gambar tersebut dan seterusnya. Terapi ini membutuhkan waktu yang lama, sampai pasien bisa benar-benar tenang saat melihat suntikan. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Terapi pemaparan. Terapi ini mirip dengan terapi kognitif, namun fokusnya adalah untuk mengubah respons mental dan fisik pasien terhadap rasa takut akan jarum. Terapi ini akan menunjukkan foto-foto jarum suntik. Kemudian pasien diminta memegang dan membayangkan disuntik dengan jarum tersebut. Penggunaan obat. Penggunaan obat adalah metode terakhir. Diperlukan ketika pasien sudah sangat depresi sehingga tak dapat lagi menerima psikoterapi apapun untuk mengobati fobia jarum. Obat anti kecemasan atau obat penenang dapat membuat tubuh dan otak pasien fobia cukup rileks. Dan itu sangat membantu sekali untuk mengurangi gejala cemas dan panik berlebih. Jadi, sudah siapkah kamu untuk menghadapi jarum suntik? Semoga tayangan tadi dapat membantumu menghilangkan fobia terhadap jarum suntik ya Lovers.